Shalom semuanya. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bergabung bersama-sama dalam online service King Me Youth. Teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita pejamkan mata kita tenangkan hati kita saat teduh sejenak. Bapa di dalam surga, Bapa kami bersyukur atas hari dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah meski secara online. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah Engkau. Mohon Tuhan Engkau yang pimpin pujian kami, ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lord, we want to come back to the heart of worship. Lord Jesus, lead us to worship you.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ada banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Terkadang membuat kita merasa Tuhan tidak mengerti. Kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang harus kita ingat, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Dia tahu semua persoalan kita dan Dia peduli terhadap kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, sebab Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam kondisi apapun. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Shalom rekan-rekan pemuda yang kemudian terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bertemu di dalam Persekutuan Pemuda, meskipun yang harus kita lakukan secara online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi yang sudah canggih zaman saat ini. Kita masih tidak bisa bersekutu bersama meskipun kita tidak bertemu secara fisik di gereja. Saat ini kita akan berdoa firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sama-sama persiapkan fokus kita biar tertuju kepada Tuhan. Mari kita doa bersama. Ya Bapa, kami datang bersyukur kepada Engkau. Sungguh ya Tuhan, kami lihat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, di dalam masa-masa kami menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, kami tetap bisa melihat, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ya Bapa, karena anugerah-Mu ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik di dalam persekutuan kami, tetapi kami masih bisa bersama-sama melakukan ibadah, melakukan persekutuan kami secara online dengan teknologi yang Kau berikan bagi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam muji-muji Engkau, dan saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, biar firman Tuhan pada malam ini ya Tuhan sungguh menguatkan dan menghibur kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti sering mendengar kata galau. Ya. Nah, jika saya bertanya kepada kita semua yang menyaksikan khotbah ini, apakah kita pernah merasakan galau? Atau simpelnya katanya begini, pernah gak sih kita galau? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar pertanyaan ini, saya percaya ada di antara kita yang pasti tersenyum-senyum ketika mendengar pertanyaan ini. Mengapa? Karena kata galau ini sering kali kita rasakan. Bukan hanya anak remaja, bukan hanya anak pemuda, tetapi juga orang-orang yang sudah tua, yang sudah dewasa pun bisa merasakan yang namanya galau. Ya saudara yang terkasih Tuhan, jadi tidak perlu atau tidak bisa kita pungkiri bahwa kegalauan itu seringkali kita rasakan di dalam diri kita. Gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa sih arti galau itu? Ya, yang sering kita rasakan dalam diri kita. Kita melihat definisi kata galau ini. Kalau kita melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata galau ini didefinisikan sebagai perasaan yang kacau atau tidak keruan. Ya, perasaan yang kacau yang tidak keruan. Itu berbicara tentang pikiran kita, tentang pikiran kita yang kacau, tentang pikiran kita yang keruh. Ya, tentang pikiran kita yang tidak stabil, ya, di atas normal atau mungkin juga bisa dikatakan di bawah normal. Tetapi ada juga yang mengatakan atau mendefinisikan kata galau ini dengan perspektif yang berbeda. Kata galau ini didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang tidak tenang di dalam hati dan pikiran manusia. Jadi ini mengacu kepada ada perasaan yang tidak tenang, ya. Jadi bukan hanya perasaan yang kacau atau tidak keruan dalam pikirannya, tetapi juga ada perasaan yang tidak tenang dalam hati dan pikiran manusia itu. Tetapi ada orang lain lagi yang mendefinisikan kata galau ini sebagai definisi seperti ini. Kata galau ini didefinisikan sebagai perasaan takut, khawatir, resah yang dikarenakan ketidakjelasan. Itu bisa mengacu kepada penantian kepada keputusan atau penantian kepada jawaban, atau mungkin juga berbicara tentang hal yang kita lakukan yang tidak tercapai tujuannya. Jadi kata galau ini didefinisikan sebagai satu perasaan takut atau khawatir atau resah yang dikarenakan ketidakjelasan di dalam menantikan sesuatu. Nah saudara yang Tuhan, jadi kalau kita mau definisikan kata galau dari beberapa definisi ini, kita bisa melihat kata galau ini sebagai perasaan yang bimbang, perasaan yang bingung, perasaan yang cemas, perasaan yang gelisah, perasaan yang kacau, perasaan khawatir, perasaan yang kusut, perasaan yang resah,
perasaan yang risau, dan juga perasaan yang was-was pada manusia yang disebabkan ketidakjelasan, baik itu mengenai keadaan kita alami maupun penantian keputusan yang akan diberikan pada kita, atau juga mungkin perasaan yang berhadapan dengan penantian jawaban. Mungkin jawaban tentang apakah kita diterima dalam pekerjaan yang kita lamar, atau mungkin juga keputusan ketika kita menembak seorang perempuan. Jadi masih ada ketidakjelasan di dalam keputusan ataupun jawaban yang kita nantikan. Nah, di saat kita merasakan hal seperti itu, ada rasa bimbang, ada rasa bingung, ada rasa cemas, ada rasa gelisah, itu semua mengacu kepada yang namanya galau. Nah, saudara dalam Tuhan, jadi saya percaya dan tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai manusia kita pasti pernah berada di titik yang namanya galau. Seperti saya bilang tadi, yang namanya galau itu tidak mungkin hanya dirasakan oleh anak remaja ataupun anak pemuda, tetapi orang-orang yang sudah berusia dewasa di atas 40 tahun sekalipun ataupun di atas 50 tahun sekalipun, itu pasti akan merasakan yang namanya galau. Ada kebimbangan, ada kegelisahan, ada kecemasan di dalam diri mereka. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, yang jadi masalahnya adalah seringkali penyebab rasa galau itu muncul dengan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi beban pikiran kita. Memang kita boleh merasakan galau ketika kita merasakan hal-hal yang membuat kita cemas. Contohnya begini. Ketika seseorang gagal di dalam melakukan experience-nya, ataupun gagal di dalam mencapai apa yang tujuan yang dia ingin dicapai dalam kehidupannya, itu seringkali membawa orang-orang itu pada titik yang namanya galau. Ya, jadi orang-orang yang gagal mencapai tujuannya, padahal dia sudah melakukan sesuai dengan rencana, sesuai plan yang dia kerjakan, tetapi yang dia dapatkan bukanlah kesuksesan, tetapi kegagalan. Nah, kegagalan ini seringkali membuat kita merasa tidak berguna, seringkali membuat kita merasa tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang lebih baik, atau tidak mampu lagi bangkit dan membuat kita bingung, gelisah, cemas, yang pada akhirnya membawa kita pada titik galau. Jadi saudara, ketika kita gagal di dalam hal ekonomi kita, gagal di dalam masalah mencari pasangan hidup kita, gagal di dalam masalah hal-hal yang studi kita, itu juga seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Di dalam perasaan kita ada suatu kekhawatiran, ada suatu kecemasan, ada suatu kegelisahan dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita sampai kepada titik yang namanya galau. Nah, saudara Tuhan, padahal kalau kita melihat ketika kita gagal, sebenarnya itu merupakan satu anak tangga yang bisa membawa kita kepada satu pengalaman yang bisa membuat kita ke depannya bisa lebih baik, ya, bisa mencapai satu keberhasilan yang di luar nalar kita. Contohnya seorang Thomas Alva Edison. Kita lihat Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu lampu yang kita pakai saat ini. Nah, kalau kita baca ceritanya, saudara, dia itu harus melewati lebih kurang 900 kali kegagalan sebelum dia berhasil menemukan lampu. Saudara kasih Tuhan, kalau misalnya saat itu Edison yang sudah gagal, lalu dia mencapai pada titik galau dan dia tidak bisa bangkit lagi, nah, tidak mungkin saat ini dia akan menjadi orang yang terkenal, dikenal sebagai seorang penemu lampu yang kita pakai saat ini. Nah, oleh karena Edison tahu bahwa kegagalannya itu merupakan satu eksperimen yang harus dia lewati, nah, dia berusaha untuk bangkit lagi, dia berusaha untuk bisa melakukan bagian-bagian yang lain lagi, sampai dia harus melewati lebih kurang 9.000 kali kegagalan, baru bisa berhasil menemukan lampu ini. Nah, seandainya kalau Thomas Alva Edison galau dan tidak bangkit lagi, tidak mungkin akan kita pakai saat ini lampu sebagai penerang kita. Ya, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita perlu galau dalam kehidupan kita? Memang kita bisa galau, ya, kita boleh galau, tetapi kita tidak perlu galau. Kenapa? Nah, hari ini saya akan memberikan 2 alasan mengapa kita tidak perlu galau. Ya, ada 2 alasan penting yang harus kita ketahui sebagai alasan bagi kita kenapa kita menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tidak perlu galau di dalam kehidupan kita. Alasan pertama adalah
Tuhan selalu mendengar keluh kesah dalam doa kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ya, kita buka dalam surat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara dengan Tuhan, dari sini kita tahu bahwa ketika kita sampai pada titik galau, pasti ada keluh kesah di dalam diri kita. Pasti ada pikiran-pikiran kita yang tidak normal, ataupun di dalam pikiran-pikiran kita yang membuat kita bimbang, yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah. Nah, tetapi 1 Yohanes memberitahu kita, ya, Injil Yohanes ini memberitahu kita bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa segala keluh kesah kita itu pasti akan bisa kita curahkan kepada satu pribadi yang cocok, yaitu Allah yang senantiasa mendengar kita, yang selalu mendengar keluh kesah kita di dalam doa kita. Saudara dengan Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh lutut dengan lantai. Ya, saya percaya kita pernah mendengar perkataan ini, mendengarkan ungkapan ini, yaitu Tuhan hanya sejauh lutut dengan lantai. Apa sih arti pernyataan ini? Pernyataan ini adalah menyatakan kita bahwa antara kita dengan Tuhan itu hanyalah sejauh doa kita. Jadi untuk datang kepada Tuhan itu hanya sejauh lutut dengan lantai yang kita pegang. Jadi artinya apa? Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak perlu naik pesawat. Kita juga tidak perlu naik kapal laut. Bahkan kita pun tidak perlu naik motor ataupun naik mobil untuk cari Tuhan. Kita bahkan tidak perlu berjalan kaki jauh-jauh untuk datang kepada Tuhan. Kita cukup saja meletakkan lutut kita di lantai dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi tidak perlu keluar uang, kita sudah bisa datang kepada Tuhan. Nah, jadi pakailah kesempatan ini, di mana ketika kita memiliki keluh kesah dalam kehidupan kita, memiliki kegalauan dalam diri kita, yang perlu kita lakukan adalah kita datang meletakkan lutut kita di lantai yang seringkali kita pijak. Nah, saudara yang Tuhan, kita harus bersyukur bahwa kita tidak hidup di dalam zaman perjanjian lama. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita lihat konteks perjanjian lama, orang-orang Israel pada zaman dulu itu ketika mereka mau berdoa, itu mereka harus melewati prosesi-prosesi yang sangat mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena apa? Karena ingin datang sekali berdoa kepada Tuhan pun, mereka harus mempersiapkan beberapa korban. Ya, korban syukur lah, korban persembahan lah, korban pengudusan diri lah, belum lagi nanti korban untuk para imam. Jadi begitu banyak korban yang harus mereka persiapkan untuk mereka sekali berdoa. Saudara bisa bayangkan, untuk berdoa saja itu butuh waktu yang begitu lama. Bahkan untuk berdoa pun mereka tidak bisa langsung datang kepada Tuhan. Doa yang mereka sampaikan itu harus mereka sampaikan kepada imam, dan imam besar baru berdoa kepada Allah. Artinya apa? Mereka tidak bisa secara langsung datang kepada Tuhan di dalam doa mereka. Nah, tetapi berbeda dengan zaman kita, pada zaman ini, zaman anugerah, di mana ketika tabir baik Allah terbelah menjadi dua ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya. Jadi itu memberikan kita satu kesempatan, satu hak bahwa kita bisa datang kepada Allah secara langsung di dalam doa kita. Kita tidak perlu lagi mempersiapkan korban-korban apapun. Karena apa? Karena kematian Yesus Kristus itu juga sudah sebagai korban satu kali untuk selamanya. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini disucikan dan kita bisa datang langsung kepada Allah di dalam doa kita. Nah, seperti inilah hak yang kita dapat ketika kita bisa percaya. Kita boleh percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya hak untuk datang langsung kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kita sudah memiliki hak itu, hak yang bisa membuat kita
bisa datang langsung kepada Allah di dalam doa kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah atau sudahkah kita memakai hak itu untuk datang secara langsung kepada Allah? Atau justru ketika kita galau, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir akan kehidupan kita, yang kita cari hanyalah manusia atau teman kita. Kita datang curhat kepada mereka, kita datang menyampaikan keluh kesah mereka. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh datang kepada manusia untuk menyampaikan keluh kesah kita atau curhat kepada mereka tentang kegalauan kita. Tidak. Tetapi di masalahnya adalah saudara-saudara, jangan saat kita perlu ingat bahwa seringkali ketika kita mencurahkan segala kekeluhan kita, segala kegalauan kita kepada manusia, mereka seringkali hanya bisa mendengar tanpa memberikan solusi. Nah, ketika kita sadar hal ini, yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita menyampaikan kegalauan kita. Yang pasti terjadi adalah Tuhan mendengarkan kita, tetapi Dia bukan hanya mendengar, Dia juga akan buka jalan bagi setiap kegalauan kita, dan Dia akan berikan solusi bagi kita untuk bisa mengatasi kegalauan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan, dari sini kita perlu tahu bahwa Tuhan memang tidak berjanji akan menjawab semua doa kita, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu mendengarkan kita, termasuk segala keluh kesah kita, termasuk segala kegalauan yang ada dalam diri kita. Dan yang pasti adalah bahwa Dia akan menjawab doa kita jika sudah waktunya dan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita harus datang kepada Dia, kita pakai hak kita untuk datang kepada Dia, kita datang berseru-seru kepada Dia dengan menyampaikan setiap keluh kesah kita dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ada dua quotes yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai peringatan bagi kita. Jadi ketika kita galau, ketika kita berkeluh kesah, kita perlu datang kepada Tuhan. Quotes ini yang pertama adalah, jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Artinya apa? Ketika sudah tidak ada lagi bahu manusia untuk kita bersandar, untuk kita menyampaikan keluh kesah kita, ingat, masih ada lantai yang bisa menampung lutut kita untuk bersujud datang kepada Tuhan. Lalu quotes yang kedua, doa adalah sarana untuk memindahkan beban dari bahu kita ke bahunya Allah. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita sudah memiliki keluh kesah, memiliki kegalauan dalam diri kita, di dalam doa kita bisa menyampaikan semuanya, curhat kepada Tuhan, menyampaikan setiap kegelisahan kita, menyampaikan setiap kekhawatiran hidup kita. Nah, artinya apa? Ketika kita berdoa itu sama saja kita curhat dengan manusia yang seringkali kita lakukan, tetapi ini kita curhat dengan Allah. Artinya apa? Kita memindahkan segala sesuatu kegelisahan kita dari bahu kita ke bahunya Tuhan. Dan kita yang perlu kita lakukan adalah kita menanti pertolongan Tuhan, kita menanti jawaban Tuhan. Yang penting adalah Tuhan sudah mendengar kita dan Dia selalu mengerti keadaan kita. Jadi alasan pertama kenapa kita tidak perlu galau adalah Tuhan selalu mendengarkan kita, Tuhan selalu mendengarkan doa kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Lalu alasan kedua kenapa kita tidak perlu galau adalah Tuhan mengenal kita dengan baik. Apa adanya kita Tuhan tahu. Dan bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, tetapi Dia juga mengerti keadaan yang kita alami. Mari kita sama-sama buka Mazmur nomor 139. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Saya ulangi, mari kita buka Mazmur pasal nomor 139 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saya ulangi ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudara dalam Tuhan, kita pasti pernah berada di titik di mana kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita itu tidak mengerti kita. Bukan hanya tidak mengerti, tetapi mereka juga tidak peduli dengan kita. Bahkan mungkin termasuk keluarga kita sendiri, papa mama kita, kakak beradik kita. Seringkali kita merasa bahwa mereka itu tidak peduli dengan kita.
kita merasa bahwa mereka itu asik atau peduli dengan mereka sendiri saja. Ketika kita punya masalah, ketika kita galau, ketika kita memiliki kekhawatiran, kegelisahan dalam diri kita, nah seringkali yang kita alami adalah kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita itu tidak peduli, tidak mengerti akan kehidupan kita. Bahkan hanya itu, bahkan mungkin menjudge atau menghakimi kita dengan apa yang sudah kita lakukan, makanya kita seperti dihukum oleh Tuhan. Nah saudara kan Tuhan, ketika kita berada di titik ini, di titik di mana orang tidak mau mengerti pada kita, ya kita harus ingat bahwa ada satu pribadi, ada satu orang yang satu pribadi yang begitu mengenal kita, yang begitu mengerti kita, dan begitu peduli akan keadaan yang kita alami. Ya, dia adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan seorang pencipta, yaitu seorang yang pribadi yang menciptakan kita untuk bisa kita dia mengenal kita untuk melakukan bagian kita dengan baik. Jadi saudara dalam Tuhan, ketika kita merasa bahwa tidak ada orang lagi yang mengerti kita, tidak ada orang lagi yang peduli dengan kita, kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengenal kita, mengerti kita, dan tahu akan apa yang kita hadapi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi perlu kita ketahui bahwa ada Tuhan yang sangat mengenal kita dan mengerti serta peduli dengan kita. Dia mengenal pasti setiap permasalahan yang kita alami, termasuk dalam kita. Nah, dari ayat yang kita baca, saudara-saudara, Daud menggambarkan bahwa Allah itu begitu mengenal dirinya, ya, begitu mengenal ciptaannya, begitu mengenal setiap manusia yang diciptakan oleh Dia. Daud ingin mengingatkan kita bahwa Allah itu sebagai pencipta kita mengenal luar dan dalam kita dengan baik. Bahkan pada saat ini pun kita bersekutu dengan sikap seperti apapun, Dia tahu. Mungkin ada kita dari antara kita yang dengan hormat, dengan hati yang sungguh-sungguh datang bersekutu pada Tuhan. Dia tahu. Tetapi Dia juga tahu bahwa ketika kita bersekutu, ya, ketika kita bersekutu, kita tidur-tiduran, kita tidak dengan sikap yang benar, tidak dengan sikap yang tepat. Dia pun tahu, saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang melihat kepada semua. Dimanapun kita berada, Dia tahu. Kita tidur, kita duduk, kita sakit, kita sehat, Dia tahu semua. Dan bukan hanya itu dia saja, di dalam hati kita dan diri kita pun apa motivasi kita mengikuti ibadah, Dia pun tahu. Dia mengenal kita dengan baik. Bahkan keadaan apapun yang kita alami saat ini, Dia pun tahu. Kita galau, Dia tahu. Kita sukacita, Dia tahu. Kita sedih, Dia pun tahu. Bukan hanya tahu, Dia mengerti keadaan yang kita alami. Oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah ketika tidak ada seorang pun yang mengerti kita, kita harus ingat bahwa masih ada Tuhan yang mengenal kita dengan baik, yang peduli dengan kita, dan juga mengerti akan keadaan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun atau satu pribadi pun yang peduli dan mengerti kita. Ya, ada Tuhan yang menciptakan kita, yang senantiasa mengerti, yang senantiasa mengenal kita dengan baik, dan yang senantiasa memberikan satu perhatian yang senantiasa tertuju kepada kita, supaya kita bisa senantiasa terpaut kepada Dia dan memberikan perhatian dari Dia kepada kita, sehingga apa yang perlu kita lakukan seperti yang saya bilang tadi adalah kita hanya cukup datang kepada Dia ketika orang-orang di sekeliling kehidupan kita sudah tidak peduli dengan kita. Jadi saudara dalam Tuhan, kita memang bisa galau. Tetapi sekali lagi harus saya katakan, kita tidak perlu galau. Alasan pertama adalah kadang Tuhan selalu mengerti. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan selalu mendengar keluh kesah kita. Ya, dan bukan hanya mendengar, tetapi Dia juga akan menjawab kita, memberikan solusi bagi kegalauan yang kita alami. Lalu alasan kedua, kenapa tidak perlu galau? Alasan kedua adalah karena Allah bukan hanya mendengar,
tetapi dia juga tahu, dia mengenal kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk kita. Dan yang paling penting adalah dia adalah Allah yang mengerti akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kita. Jadi ketika kita galau, yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kepada Dia, menyampaikan keluh kesah kita. Jadi saudara-saudara yang dengan Tuhan, jika mau kita simpulkan adalah kita tidak perlu lagi galau. Sebab galau itu adalah God always listening and understanding. Jadi ketika galau kita harus ingat kata-kata ini. Tuhan itu mendengarkan kita. Tuhan itu mengerti keadaan kita. Yang jadi masalahnya adalah kita harus pakai hak kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberi hak untuk bisa datang kepada Allah Bapa, datang kepada Tuhan untuk menyampaikan setiap keluh kesah kita, untuk menyampaikan setiap permasalahan kita, untuk menyampaikan setiap kegalauan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kegalauan kita, memberikan solusi bagi kita ketika kita mengalami kegalauan. Jadi saudara-saudara Tuhan, so no more galau, because galau is God always listening and understanding you and me. Jadi perlu ingat saudara, tidak perlu galau. Jadi no more galau lagi, karena galau itu adalah God always listening and understanding you and me. Oke? Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam ini. Memang kami sebagai manusia, kami bisa merasakan yang namanya galau, merasakan kekhawatiran, merasakan kegelisahan, tak ada keluh kesah dalam diri kami. Tapi firman mengingatkan kami ya Bapa, kami memiliki Allah yang begitu peduli akan kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami memiliki Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Dan kami memiliki Allah yang juga senantiasa mendengar keluh kesah kami sampai kami bisa menemukan solusi bagi kegalauan kami. Terima kasih Bapak. Mohon Kau tolong kami, setiap anak-anak muda di tempat ini, di mana mereka berasal dari Tuhan, Kau ingatkan mereka. Mereka punya hak untuk datang secara langsung kepada mereka, kepada Tuhan. Biarlah mereka juga bisa memakai hak mereka untuk datang kepada Engkau secara pribadi dan menyampaikan keluh kesah mereka dan menyampaikan kegalauan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dengan doa kami, biar firman Tuhan yang telah sampaikan sungguh menghibur, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini di ibadah online Persekutuan Pemuda. Saatnya warta. Yang pertama, persembahan dapat ditransfer melalui via OVO maupun rekening BCA. Nomor OVO dan nomor rekening BCA akan kita cantumkan di akhir video nanti. Bisa juga nih dilihat di Instagram kita. Yuk kita follow Instagram kita di @kingme_youth_fellowship. Yang kedua, setiap hari Jumat kita akan mengadakan PA online via Zoom jam 7.30 malam. Jika teman-teman ingin mengikutinya, link akan kami cantumkan di grup Line maupun grup WhatsApp. Sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kita sama-sama angkatkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. See you next week.